Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Akah, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat Akah, membahas masalah Subang ini hampir 1,5 tahun dan mendekati 2 tahun, sahabat-sahabat Akah. Nampaknya tidak terlepas dari yayasan dan lembaga pendidikan yayasan, yaitu sekolah, sahabat-sahabat Akah. Akan mencoba mereferensi dari membawa atau mengambil contoh dari keterangan saudara Danu tentang cupu karyawan, sahabat-sahabat Aka. Di sana dikatakan ada tentang kecelakaan dan sebagainya. Di dalam lembaga yayasan pendidikan tersebut, seorang kepala sekolah adalah pemimpin, anak buahnya adalah Danu, Kosasi, Opik dan sebagainya. Sedangkan lembaga yayasan tersebut dikelola oleh ketuanya, yaitu saudara Yoris. Tentunya kepala secara struktur harus mempertanggungjawabkan kepada yayasan, sahabat-sahabat Aka. Sama dengan kita mengambil contoh peristiwa kecelakaan lalu lintas 2 Sejoli. Di sana membawa seorang kala itu sekarang berarti mantan kolonel. Walau dia berdinas bukan di Pulau Jawa, tetapi dia bersama pergi naik mobil bersama boleh dikatakan anak buahnya karena pangkatnya lebih rendah dari dia. Tapi strukturnya dia bukan menjabat di Pulau Jawa ini, sahabat-sahabat Aka. Ini sahabat-sahabat Aka, kalau kita mau menganalisanya nanti ada kemiripan dari analisa ini, sahabat-sahabat Aka. Apakah curhat Danu tersebut tentang kecelakaan ditujukan ke masalah kasus Subang ini? Ya, bisa tidak, bisa iya. Tapi akan mencoba mau menganalisanya. Cerita saudara Danu ini di YouTube ini berbicara tentang Subang ini, gitu. Bisa tidak, bisa iya. Tapi akan mencoba menganalisanya ke sana. Berarti hanya sebuah kecelakaan, sahabat-sahabat Aka. Berarti memang Aka sering menganalisa bahwa kasus Subang ini memang mereka datang para pelaku malam itu memang tidak merencanakan suatu Rajapati, sahabat-sahabat Aka. Ada suatu urusan. Kan begitu, sahabat-sahabat Aka. Jadi konteksnya sama ini. Datangnya itu konteksnya satu. Kalau di Nagrek itu peristiwanya kecelakaan lalu lintas. Kan begitu. Terjadilah perencanaan Rajapati tersebut. Dan kolonel tersebut sudah dihukum seumur hidup, sahabat-sahabat Aka. Walaupun awalnya itu hanya sebuah kecelakaan lalu lintas. Di sini juga di kasus Subang ini tidak tertutup kemungkinan awalnya bukan suatu perencanaan mereka datang ke sana. Sehingga yang sering Aka menganalisa mengatakan begitu jarak kematian Ibu Tuti dan Amel berjam-jam mereka menguasai TKP. Dengan kata lagi, mereka menguasai korban berjam-jam. Apa yang mau dibuat? Kan contoh dengan di Nagrek itu kan sampai berpikir kemana, buang sana, buang sini dan sebagainya. Jadi ini contoh sahabat-sahabat Akah dalam pandangan analisa dalam kasus Subang ini. Mari kita dengarkan dulu potongan video dan ilustrasinya. Cupu. Jadi selalu diperalat. Gitu. Jadi diperalat itu dia kesana sini dan juga dia tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya gitu kan. Nah terus ini mah benar-benar real ini ya. Ya, oke. Nah terus pada ini mah satu kejadian dia itu misalkan kecelakaan ya, gitu kan. Tapi dia itu dirinya berhura-hura atau ya santai-santai lah gitu kan. Apa yang bisa kita ambil pelajari dari keterangan saudara Danu, kita analisa, kita sambungkan misalnya dengan kasus di Nagrek 2 Sejoli tersebut, sahabat-sahabat Aka.
Di sini sebenarnya sahabat-sahabat TK kita bisa mengambil suatu persamaan. Contoh, kalau di Dua Sejoli di sana di hasil autopsi juga dikeluarkan bahwa jarak kematian antara wanita dan lelaki tersebut berbeda, sahabat-sahabat AK. Begitu juga di kasus Subang. Dengan kata lain, para pelaku baik itu di Nagrek maupun di Subang, tentunya mereka menguasai korban berjam-jam, sahabat-sahabat AK. Di sini sahabat-sahabat AK. Jadi AK menganalisanya begini, sahabat-sahabat AK. Bisa saja sahabat-sahabat AK di Subang ini para pelaku datang malam-malam bukan niat untapati. Sama seperti di Nagrek bukan melakukan rajapati tetapi kecelakaan lalu lintas. Tapi efek hukumnya sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas atau sebab terjadinya suatu masalah di malam itu sehingga terjadinya suatu rajapati, itu yang dinamakan perencanaan setelah terjadinya, sahabat-sahabat AK. Jadi sahabat-sahabat AK, kita bisa menganalisa dua pemahaman perencanaan di awal, yaitu kalau di Nagrek misalnya kecelakaan lalu lintas, kalau di Subang bisa saja datang bukan untuk melakukan rajapati, tetapi setelah terjadi suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas atau setelah terjadi peristiwa pertemuan mungkin terhadap korban Bututi dan Amel, terjadilah suatu rajapati tersebut. Jadi ada jeda waktu, sahabat-sahabat AK, untuk perencanaan. Jadi tidak bisa terlepas baik itu di Nagrek maupun di Subang, kalau bicara hukumnya kelak akan kena pasal perencanaan pembunuhan, sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, kalau kita menganalisa, memahami keterangan saudara Danu di YouTube tersebut, sahabat-sahabat AK, keluh kesah dan dia mengatakan kecelakaan dan sebagainya, ya kita agak bisa saja menganalisa seakan-akan bicara saudara Danu itu bicara tentang kasus Subang, kan begitu. Kita lihat saja misalnya saudara Danu itu seorang cupu karyawan, itu fakta kan dia karyawan di satu sekolah, sahabat-sahabat AK. Kita lihat di publik setelah dia keluar dari yayasan, nama dia juga masih tertera di publik sebagai operator, sahabat-sahabat AK sekolah. Ini kan suatu manfaat yang bagaimana, apakah kita lihat juga saudara Danu dengan yang lain-lain, dengan atasan dia, baik saudara Wahyu atasan dia, ya mereka kita tidak lihat bersatu, mereka dengan saudara Yoris juga tidak bersatu. Jadi semua ini sahabat-sahabat AK, memang pendalaman pemahaman kasus Subang ini alangkah baiknya memang ada suatu pendalaman khusus tentang karyawan-karyawan sekolah ini, sahabat-sahabat AK, yang kata saudara Danu di wawancara tersebut tentang cupu dan sebagainya. Ini suatu petunjuk, bisa kita ambil suatu analisa petunjuk seorang karyawan cupu dan sebagainya. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, akan tetap menganalisa di awal mengatakan bahwa ia menduga ini pelaku datang memang tidak untuk merencanakan kasus Rajapati, kan begitu. Karena ada kronologisnya, korban dimasukkan ke dalam bagasi mobil, lalu sudah dibuka bajunya masih ditutupi. Di situ ada suatu batin gitu ya, batin yang beda dengan yang di Nagrek itu kan dilempar aja, dibuang dan sebagainya. Kalau di sini ada suatu batin, nampaknya batin seakan-akan jadi sulit untuk memahami kalau kita bisa melihat batin. Pelaku di sini sebenarnya masih punya rasa istilahnya jiwa, apakah malu, apakah menyesal dan sebagainya. Dengan analisa AK bahwa korban itu sudah dibuka baju masih ditutupi dengan kain di bagasi. Itu yang kita lihat di publik. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.